Ini sebagai wujud bentuk bahasa kiasan atau bahasa Sanepa ya. Jadi bahasa kias itu harus dicerna lagi, ditafsirkan lagi, jangan ditelan mentah-mentah. Nanti gagal paham lagi, marah-marah lagi ya. Ini hari ini nih yang bisa buat wudhu, tapi ketika airnya gede bisa buat mandi di sini ya, mandi malam. Ih, ih, nih, perhatikan nih kayak orang nih. Ini cepetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Kang Tarto, di channel yang selalu siap untuk menghibur dan mengajak kalian untuk dikir jalan. Mudah-mudahan kalian semua mau diajak dikir jalan dan juga hiburan nanti di sebuah pegunungan di sebelah sana, yang katanya di sana itu terdapat sebuah ada makam leluhur yang di areanya itu menyimpan suatu misteri yang samar-samar yang belum tentu kebenarannya. Untuk itu mari kita cari tahu saja ke sana. Intinya pada perjalanan ini kita mengambil hikmah yang ada. Mudah-mudahan kalian terhibur dalam perjalanan ini. Yuk. Oke teman-teman, mohon maaf nih agak cengep-cengep, masalahnya apa tadi itu saya habis naik turun gunung di sebelah sana. Kami luar biasa ya perjalanannya. Jadi ini jauh dari perkampungan masalahnya nih. Ini kita alhamdulillah sudah hampir sampai tuh. Perhatikan di sebelah sana itu ada yang dinamakan itu makanan keramat atau makanan leluhur kampung sini, yang memang sengaja ditaruh di tengah-tengah hutan yang memang jauh dari warga di perkampungan. Alah, kita langsung saja ke sana. Alhamdulillah sampai juga ya. Iya, sampai cengep-cengep ini. Ya itulah, ini juga ilmu teman-teman. Ini sebuah ilmu juga yang mana itu harus berani capek dulu ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mudah-mudahan seperti itu. Ya, kita anggap saja kita tetap seneng gitu loh. Jadi jangan selalu mengeluh terus ya. Terus ada aksi gitu lah. Nikmatilah. Nah, ini jembatan alami yang dibuat pakai bambu, yang dibikin oleh warga sekitar sini. Emang tradisional apa ada seperti ini, karena ya mungkin karena kondisi tanah yang seperti ini, kalau dibikin bangunan nanti akan longsor lagi seperti itu. Dan yang kedua karena faktor dana kemungkinan. Oke, kita pelan-pelan, hati-hati. Bagaimana supaya ini bisa membangun jembatan? Ini jembatan kita teman-teman, penggambar saja. Ini jembatan kita supaya kita bisa menyeberang ke surga, menyeberang ke kebahagiaan gitu maksudnya. Jadi biar ada peningkatan dalam kehidupan kita ya, baik itu tingkatan ekonomi ataupun tingkatan derajat ya, kita bangun dulu jembatannya. Bagaimana caranya? Kita langsung di sini dulu yuk, biar nanti tahu. Alhamdulillah ya, ini sampai ya. Ini hanya penggambaran saja pakai tradisional pertama seperti itu. Kita pun bisa membuat jembatan dengan keyakinan kita ya. Minimal tuh ada aksi ya. Aksi itu ya kita harus berani bergerak ya. Nah setelah itu kita punya ide untuk membangun jembatan, seperti kita sering bersedekah kepada orang ya, jadi memberikan kebahagiaan kepada orang lain, itu sama saja membangun jembatan untuk diri kita sendiri ya. Jadi apa yang kita perbuat kepada orang lain sama saja kembali pada kita. Mudah nggak sampai sini? Nggak apa-apa lah ya. Jadi meskipun sekarang kalian nggak mudeng ataupun sering mencaci kan agak mudeng ya, saya maklumi, nggak apa-apa. Gini, kalau kita mau naik derajatnya itu memang harus kita memberikan kebahagiaan dulu ya, biar hatinya bahagia, yaitu dengan memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Nanti pun akan kembali pada kita. Sama halnya kita membangun jembatan tadi untuk jembatan kita
gitu. Jadi nanti pun langkah kita akan mudah, nanti sampailah kepada kesuksesan, gitu maksudnya ya. Fair ya, jangan marah-marah ya, selesai saja. Lentur, tetap lentur, budayakan lentur. Jadi kalian nanti kalau selalu posisinya tegang, nanti tidak akan bisa masuk. Ini ilmu dari alam nih ya, bukan dari saya, ini dari alam yang menggurui saya atau alam yang menggurui kita. Jadi saya tidak menggurui kalian ya, slow duluran mawon. Ini alhamdulillah. Ini di ada makam keramat atau leluhur kampung. Mungkin di daerah kalian pun ada seperti ini, namun berbeda-beda bangunan ataupun ini ya, bangunan beda-beda. Karena apa? Ya memang di tanah Jawa ini, jadi turun temurun dari leluhur itu seperti ini. Tentu ada maksudnya, jadi bukan maksudnya kita untuk menyembah kuburan, bukan, tapi ada ilmu yang lebih mendalam lagi gitu. Makanya selalulah berprasangka baik dulu sebelum menilai, atau kita ketahui yang sebetulnya sebelum menilai. Karena pada zaman sekarang kita itu sudah makin mudah untuk menilai keburukan apa yang dilihat. Itulah kesalahan kita, belum tentu ya. Ya. Nah, kita pelan-pelan meskipun sering kita bacakan, tapi memang harus dibacakan lagi biar mudeng ya. Kalau hanya sekali dua kali mungkin nggak mudeng. Seperti ini nih, sengaja diberikan tangga seperti ini. Nah, inilah proses kehidupan kita, meniti tangga demi tangga. Nah, pelan-pelan ya. Jadi minimal itu ada aksi, makanya aksi bergerak supaya ada peningkatan. Nah, ini meningkat. Nah, kalau sudah di atas nanti ada, makanya itu ditingkatkan derajat kita gitu. Nah, ini kuburan ini ya gitulah ya. Ini tempat untuk beristirahat para peziarah ya. Jadi banyak di sini. Memang kita harus menghargai adat orang lain ya. Di Indonesia itu berbagai adat, berbagai suku budaya di Indonesia. Makanya itu kita punya banyak kekayaan. Jadi banggalah menjadi orang Indonesia. Tapi orang Indonesia malah justru kadang-kadang sering mencaci keragaman atau kebudayaan Indonesia sendiri. Karena apa? Ya kita tuh mudah dipengaruhi atau mudah dihipnotis orang ya. Jadi sehingga mudah menjelekkan kearifan lokal atau budaya sendiri gitu ya. Makanya kita dalami apa yang dimaksud itu. Nah, gini zaman sekarang. Pergeseran anggapan zaman sekarang. Pergeseran anggapan bahwasanya ketika kuburan itu minta sama kuburan. Dan kuburan itu minta sama leluhur. Bukan itu yang dimaksud ya. Cuma kan karena pergeseran anggapan dan juga salah kaprah. Oke, kira sini. Nah, seperti ini memang supaya menjadi adat dari leluhur di sini, di kampung sini kita untuk salam. Di arah sini tadi sudah, namun di sini lagi gini. Misalnya salamnya ya seperti biasa, layaknya kita berkomunikasi dengan orang, layak seperti itu, supaya ada kita penggambaran, kita penghormatan atau menghargai orang yang lebih tua dari kita, gitu maksudnya. Bukan untuk apa-apa, sama halnya kita mendoakan diri sendiri, ini sama, bukan untuk minta sama kuburan. Gimana kalau salah kaprah. Nah, assalamualaikum, punten, permisi kepada siapa saja para leluhur di sini yang sumarek wonten mriki. Kula sekonco Jawa nyuwun izin badhe damel gambar teng mriki, bikin film dan bertelusur di area sini. Bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Kami bukan maksud apa-apa. Di sini kami hanya dalam menjalankan dzikir jalan. Nah, ini coba gini teman-teman. Kadang-kadang orang yang miskin ilmu ya, misalnya melakukan
yang ini harus begini ya. Kalau tidak seperti itu nanti akan terjadi seperti ini. Nah, akan terjadi sebuah kejadian buruk pada kita. Itu kan anggapan kita ya. Jadi kita halnya kita minta doa buruk. Padahal nggak seperti itu. Nih, contoh kita kan di sini ini sebenarnya itu bagus ya. Namanya ini hanya ada DNA leluhur di sini yang memang pada waktu itu memang mungkin orang-orang ini orang yang jadi sosok panutan di daerah sini, di kampung ini, atau memang gampangnya itu sebagai tokoh gitulah ya, gitu saja. Dan sampai sekarang pun masih petitur-petiturnya masih dilaksanakan oleh kampung Sekse ini gitu. Namun kadang-kadang orang itu salah menerima petitur dari beliau leluhur itu. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan suatu petitur dari sini, mudah-mudahan meskipun tidak wujud ya mudah-mudahan saja. Oke, kita sini lanjut lagi. Banyak nyamuk nih. Nah, di sini teman-teman ada pohon sebesar ini ya, pohon raksasa ya. Jadi namanya pohon beringin. Jadi kebanyakan di tanah Jawa itu ada pohon beringin di tempat-tempat keramat seperti ini. Ya, ini pun tidak ditanam, ini tumbuh dengan sendirinya ya di tempat-tempat seperti ini. Ya, ini pun ada makna. Kenapa Tuhan menumbuhkan pohon beringin di tempat-tempat seperti ini? Ada manfaatnya kalau kita mau berpikir ya. Jadi orangnya saja yang kadang-kadang prasangka yang buruk-buruk. Ini loh, Gusti Allah ini yang nanam ini, maksudnya yang menumbuhkan di tempat-tempat ini. Ya kita secara gampangnya untuk berteduh ya, adem gitu. Bukan ngademi ini ya, tapi ngademi kita manusia yang di sini ya. Yang kedua, ini sebagai wujud bentuk bahasa kiasan atau bahasa sanepa ya. Jadi bahasa kias itu harus dicerna lagi, ditafsirkan lagi, jangan ditelan mentah-mentah, nanti gagal paham lagi, marah-marah lagi ya. Ini pohon beringin bila mana orang berkeinginan manusia, umat manusia di seluruh tanah ini memiliki keinginan, mintalah sama Tuhan dalam keadaan adem ya. Adem ini rindungan ini. Intinya kita itu harus posisi adem dulu hatinya, bahagia dulu, tentram dulu, jangan gembrungsungan terus. Kalau berdoa dalam kondisi gembrungsung tidak akan nyambung dan bahkan tidak dijabah, seperti itu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ke sisi-sisi yang lain. Yuk. Lagi? Ya, terus lagi aja. Ya sudah ketemu ilmunya tadi. Ini gak ada kuntilanak lagi nangkring ini yo. Ya nggak ada. Gak ada ini yo. Nggak ada. Kemana ini yo? Ya ke sana aja. Kuntilanak ke sana? Iya. Ya jangan ada setan ini yo. Aduh, Apa ini? nyamuk. Hah? Nyamuk. Nyamuk? Mm-mm. Nyamuk dan nyamuk ya. Ya iya. Banyak nyamuknya nih. Wah, di sini tuh agak rumput nih. Nah tuh. Jadi nanti kita akan jalan turun lagi. Nama itu hutan itu ya seperti ini keadaannya, di hutan, di bukit. Jadi naik turun gitu pelajarannya. Ini untuk pembelajaran supaya kita meskipun keadaannya seperti ini, tapi hati kita itu harus tetap stabil. Stabil itu ya kendalikan amarah ya, kendalikan amarah kita, kendalikan emosi ya. Jadi tetap stabil saja meskipun dicoba dan seperti ini keadaan naik turun. Nah ketika kita diuji dengan cobaan apapun, kita berusaha untuk stabil gitu loh, tenang ya, slow. Yuk, alhamdulillah. Sepi ini yo. Nyampe di hutan tuh ya sepi Orang ini yo. ya, nggak ada orang. Ya ini gini ya, jadi ada cerita ya, cerita yang samar-samar yang diceritakan oleh warga ya di sini. Karena gini, ada suatu tempat ritual di area, bukan di situ ya, bukan di penambahannya atau dimakannya, bukan, tapi di areanya di sekitar sini yang samar-samar gitu ya, ada cerita-cerita yang nggak masuk akal gitulah. Makanya dari itu kita ayo cari tahu aja, siapa tahu kita bisa menemukan suatu petunjuk yang bagus gitu, maksudnya bukan menantang gaib,
Yuk. Ya iya. Turun lagi, naik lagi. Yang penting tetap stabil ya. Mungkin yang nonton juga udah marah-marah ya. Bagaimana ini? Makanya tetap slow, Slow tetap bagaimana setel kendor ya. Setel kendor dan setel rasa seneng disetel supaya nanti ketika kita melihat apa nanti menafsirkannya gagal paham lagi, salah lagi, nanti dimarah-marah lagi. Emang ada yang marah ini? Maksudnya orang yang gagal paham. Ini kan penonton kita kan banyak orang TK juga, meskipun udah dewasa tapi pemahaman masih anak-anak gitu loh ya. Aku udah kumisan ini. Ya makanya itu ya, tetap lentur aja ya, slow. Nah mungkin ya nanti lama-lama akan paham bila memang sudah dibuka pintu hidayahnya ya. Jadi memang apa setiap manusia itu berbeda-beda, ada yang memang gedabel ininya, ada juga yang memang padang gitu. Kalau orangnya padang itu tenang, dia akan tenang, apapun yang dilihat itu tenang, nggak pernah ada komplain ya. Kayak kita yang masih bodoh tuh lihat apa itu komplain gitu terus. Ya tenang, slow. Nah, ilmu lagi satu lagi ya. Ini kan perjalanan dikir jalan. Mohon maaf bila kalian jenuh melihat kalimat-kalimat saya yang selalu ngomong terus, tidak selalu ada maksudnya, tidak langsung saja. Inilah ilmunya yang dimaksud nih. Kalian pernah dengar bambu petuk ya? Bambu petuk ya. Jadi antara ruas ini sama ruas ini itu berhadapan. Nah, ini pun ada ilmunya ya. Ilmu jadi bambu petuk itu ruasnya berhadapan. Ruas dalam bahasa Jawa itu ros. Ros mengandung makna roso. Nah, berarti kita bisa mengendalikan roso. Roso apa? Roso tenang, roso tentrem, rasa cinta ya. Jadi roso tresno. Jadi Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala hanya bisa kita temui dengan roso tresno ya dalam diri. Makanya tanamkan rasa tresno dan rasa senang atau rasa kebahagia gitu loh. Jangan marah-marah terus. Ya, slow. Itu kan sebagai bahasa kias, ditafsirkan lagi ya, atau bahasa Jawanya sanepa ya. Ini karena kadang-kadang kan orang nggak mudeng sanepa apaan maksudnya. Itulah bahasa kiasan. Di dalam Quran, di dalam kitab manapun tuh ada bahasa kias yang memang harus ditafsirkan lagi, bukan ditelan mentah-mentah seperti itu. Nanti gagal paham lagi. Ya. Oke. Alhamdulillah. Nah, ini kan kita kan menjabarkan bahasa alam. Makanya dikir jalan terus maksudnya. Dikir jalan terus dalam setiap langkah, dengan setiap hembusan napas, dalam setiap detakan jantung itu jalan terus. Makanya rendahkan ego dan lenturkan seluruh urat-urat kita. Setelah itu apa? Pasrah sumeleh. Pasrah bukan berarti tidak ngapa-ngapain, tapi tadi sudah kendor, udah tenang saja, tidak pernah merasa khawatir. Itu pasrah, slow ya. Alhamdulillah. Aduh. Nih. Oh di sini nih teman-teman nih. Sini. Wah. Oh ini dah dari ciri-cirinya ini tuh ya nih. Ciri-ciri lokasi ini mungkin ini ya. Tadi yang seperti Pak Dirjo ceritakan tadi kan, namanya orang tua ceritanya kan kadang-kadang nggak apa namanya, nggak jelas ceritanya gitu. Orang tua kan nggak maunya gitu. Jadi hanya kira-kira saja mencernanya, tapi pas ini ya. Dulu. Oh nih, berarti bener nih, batu ini pernah digunakan untuk ritual orang sini. Kemudian ini ada bekas kemenyan nih, jadi untuk menyulut kemenyan, untuk apa namanya, biar wangian dan juga untuk mengusir nyamuk di sini lah ya. Jadi supaya ada apa harum, karena di sini aromanya kurang sedap nih. Kalau sudah harum ini untuk apa ketentraman batin kita dengan aroma wangi ya gitu maksudnya. Bukan ini apa untuk
nyulut itu untuk setan, itu bukan untuk memanggil setan, itu bukan. Cuman kan karena pergeseran anggapan zaman sekarang ya. Jadi memanggil setan dengan nyulut menyan. Ini loh untuk wangi-wangi. Kalau zaman sekarang pakai parfum lah, ces itu kan enak, nyaman ya. Di samping kita apa harum dalam diri kita, juga di nyaman pada orang lain di aromanya gitu maksudnya, nggak bau keringat. Sekarang belum harum ya. Ini kan belum disulet ya. Iya. Mm-mm. Ini di sini kalinya nih. Wah licin. Ini kali, tapi ini apa namanya itu kecil nih, seperti bekas tepak naga ini, wah ular nih. Nih ininya bekas kayak bekas ular lengnya gitu mungkin. Nah kesana juga itu di bagian-bagian itu tuh perhatikan. Nah yang di sini yang katanya kalau sering dilakukan untuk ritual-ritual di sini nih ya, jadi ada ritual mandi ya. Tapi pada zaman itu kan sering ada yang mengantarkan di sini untuk mandi malam gitu, maksudnya mandi malam itu ritual untuk kebanyakan pada zaman itu untuk apa awet muda, ketika biar dagangannya laris mandi dulu gitu di sini katanya. Namun ada juga yang memang ada di sini tuh sering nongol-nongol hal-hal mistik gaib seperti hantu-hantu gitu, tapi ya kayak nggak yakin ya. Jadi saya nggak begitu yakin. Kenapa? Katanya itu siang malam coba nongol di sini, tapi nggak tahu lah ini, sampai saat ini saya belum merasakan melihat atau apa gitu maksudnya. Nih mungkin pancuran air ini nih ya, mungkin untuk berwudu nih ya, berwudu ataupun juga buat mandi di sini di air ini nih. Dan di kubangan-kubangan air itu kemungkinan ya, kenapa nggak mandi di kamar mandi saja gitu loh. Pada zaman sekarang memang iya kita simpel di kamar mandi aja, kenapa loh, di sini tuh ada maknanya, ada ilmunya kalau menurut pandangan saya di sini. Jadi kita bisa menyatu dengan alam supaya baterai kita tidak gembrungsungan ya, untuk tenang adem. Dan di situ ada rasa takut yang luar biasa, disitulah ada kondisi ketakutan, tapi bukan takut pada apa, tapi memang ini untuk apa namanya, menyetel ulang batin kita supaya tidak gembrungsungan, dan juga untuk menghilangkan energi negatif dalam diri gitu maksudnya. Jadi bukan minta sama setan apa bau rekso, bukan, cuman kan pergeseran anggapan saja nih ya. Ini hari ini nih yang bisa buat wudhu, tapi ketika airnya gede bisa buat mandi di sini ya, mandi malam. Astagfirullahaladzim. Apa ini? Nih Foto apa? perhatikan nih kayak orang nih. Hah? Ini cepetan, Ngebrang apa? bukan sini cepetan. Patung ya? Kita dulu. Apa ini? Astagfirullah. Iya orang bukan. Astagfirullahaladzim, baik tadi. Beneran nih, beneran orang. Wah, ini, Cok. Orang tadi dulu. Apa mayat ini? Tadi dulu makanya itu kita jangan buru-buru. Jangan buru-buru, tadi dulu. Setan apa ini yo? Nggak tahu, tadi dulu makanya itu kita dulu, tenang dulu, tenang, slow. Aduh, ini perempuan laki-laki sih. Tadi dulu, ini kakinya kemana? Tadi dulu, ini orang bukan sih? Kita pastikan dulu. Oh iya nih, orang nih, beneran nih. Fake orang. Pakai kresek yo. Oh, ini kan sampah jatuh. Mungkin kalinya gede ya, mungkin ya kalau ketika apa hujannya besar sampai sini airnya gitu. Ntar dulu. Namanya dapat gak sih? Assalamualaikum. Punten. Permisi. Mbak. Astagfirullahaladzim. Ada yang tertawa. Apa itu yo? Kayak kuntilanak. Kuntilanak? Jangan. Kuntilanak yo. Keras, tar dulu. Ada yang tertawa, tar dulu pelan-pelan. Setelah dulu di sana loh. Kuntilanak yo. Di situ tuh. Kuntilanak lagi olahraga apa ya? Siang-siang kok ada ini? Tar dulu nih, kita coba untuk berinteraksi dulu ya. Cuma ya posisinya susah nih. Aduh, tar dulu. Slow dulu, tenang dulu, tenangkan batin ya. Jadi kita berusaha untuk menenangkan batin dan diawali dengan menenangkan raga fisik kita ya. Nah kita maksudnya ke ini supaya lebih tenang. Assalamualaikum.
Punten. Permisi. Aduh nih. Maksudnya saya masih ragu nih. Ini orang atau bukan? Masih ragu masalah apa? Ini udah kayak tanah ininya. Tapi kok pakai bajunya bodol kayak gini? Tapi dulu nggak masuk akal kalau ini misalnya dulu udah dari tanah kok bajunya masih ada kayak gini, maksudnya itu nggak masuk akal. Tapi kita dulu jangan buru-buru ya. Assalamualaikum. Punten. Dia masih napas nih perhatikan nih, masih napas. Masih napas ini Dia ya. masih napas. Gimana ada ini? Nah dulu makanya itu kita dulu tenang dulu. Kayak nangis tuh. Nangis ini ya. Iya nih air mata ini. Yang mana sih matanya sih? Astagfirullahaladzim. Maaf ya Mbah ya, maaf punten. Gini, biarpun jenengan mungkin dengar kalimat saya atau buka atau enggak, saya pertama hanya ingin berinteraksi dulu pada jenengan. Assalamualaikum. Iya. Iya, waalaikumsalam. Aduh nih. Maunya kayak ketika saya nanya ini kok di sini banyaknya ketawa-ketawa gitu loh. Tadi lu suara di mana sih? Biarin aja dulu, abaikan dulu. Assalamualaikum. Ini sih Mbah, tadi ada dengar suara tadi deh. Ya, maaf. Perkenalkan, nama saya Tarto. Maaf sekali bila mengganggu jenengan. Ini siapa? Iya. Nah, lagi ngapain di sini? Maaf, Bang. Lagi bertapa. Ini, Mbak. Bertapa kok di sini, Mbak? Di tempat yang bersih aja sana. Jangan di sini, Mbak. Kenapa? Ini kan dingin nih. Udah kotor, dingin gitu. Kenapa, Mbak? Kalau boleh tahu ini, Mbak, ini udah berapa lama, Mbak, di sini? Loh, gini, Mbak. Maksudnya kan saya kan orang ini. Apakah nggak mubazir waktunya, Mbak? Maksudnya kan mendingan buat kumpul sama keluarga saja. Di sana bisa apa namanya itu makan seadanya saja daripada seperti ini, kan lebih menyiksa diri gitu maksudnya, Mbak. Aduh. Tadi dulu Mbah, kayaknya agak gawuh dulu nih, Mbah. Maksudnya tenang dulu. Saya kurang begitu paham dengan cerita Mbah tadi. Maaf. Gini, Mbah di sini itu dulunya ke sini itu memang sengaja seperti ini, apa memang ada yang menuntun ke sini, maksudnya yang nganterin atas petunjuk siapa gitu maksudnya loh. Iya. Oke. Oke. Nah, terus apa namanya? Ini bertujuan atau manfaatnya apa, Mbah? Kalau seperti ini, mohon maaf. Oh, gitu Mbak ya. Jadi ini ceritanya ini, Mbah ya. Mohon maaf, Mbah. Izin dulu, Mbah. Kami membawa kamera, Mbah. Jadi izin untuk mengambil gambar jenengan. Bukan apa-apa. Ini untuk dokumentasi kami. Mohon maaf ya. Oh ya, Mbah. Tadi sekali lagi namanya siapa? Jumira. Oke. Namanya Jumira. Ya, gini teman-teman. Saya ceritakan sedikit. Beliau di sini katanya bertapa, ada apa
Namun sebelumnya mandi di sini atas petunjuk mimpi ya gini. Nah, petunjuk mimpi tapi saya rasa itu tidak memberikan manfaat gitu maksudnya kalau seperti ini. Nah, apakah maksudnya ada yang minta turun lagi di dunia ini, maksudnya ada guru jenengan atau siapa gitu. Iya. Gini, selain saya, apakah ada orang kesini yang memang melihat Mbah, maksudnya bertemu langsung orang sini atau keluarga jenengan, Mbah? Nah, nggak ada. Ya, terus kok tadi maksudnya saya lihat ini oh berarti sengaja untuk menemui kita ya. Jadi kalau hari-hari biasa nggak kelihatan nih. Oh maaf Mbah. Oke, maksudnya Mbah bisa ngilang berarti Mbah. Bukan menghilang, tapi memang sengaja untuk menemui kita nih. Oh ya, kebetulan nih Mbah. Apakah ada yang perlu disampaikan kepada kami Mbah, supaya apa namanya bisa kami sampaikan juga pada teman-teman bila memang ini bermanfaat buat kami ya. Siap Mbah, insya Allah. Oke, oke, siap. Ini teman-teman saya kembali menyampaikan juga ini kepada ini atas saran daripada Mbak ini ya. Katanya di sini banyak orang yang sesat yang mandi di sini sesat karena salah kaprah dalam mengartikan katanya mandi bisa membuat kaya, mandi bisa membuat apa tapi tanpa ilmu ya. Tapi yang sebetulnya itu di sini untuk mandi taubat gitu. Dan beliau ini bukan seorang petapa yang memang seperti itu, tapi dia hanya sebagai pengeling-eling saja kepada orang yang melakukan ritual di sini ya. Adapun mandi malam itu tadi untuk segala hajat sebenarnya ini betul, tapi kan salah kaprah dalam melakukannya. Mandi tobat di sini ada rasa takut tadi untuk merangsang takut kita pada dosa-dosa kita, dan juga untuk menyatukan energi kita dengan alam sehingga kita terlihat tentrem, ayem, dan pandai bersyukur ya. Yang kedua, kita memuliakan orang tua gitu maksudnya ya. Jadi apa sih ya, kita harus pandai memuliakan orang tua, seperti orang tua yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal kita muliakan, kita doakan terus gitu maksudnya. Begini Mbah, saya ini agak blank nih Mbah, mohon maaf Mbah. Mbah kok masih hidup ini kan, masih berarti masih di alam dunia ini kayak kita berarti kan. Berarti bisa seandainya bersama saya ke kampung, berarti orang lain juga lihat, mohon maaf. Loh, astagfirullahaladzim. Kayak ini orang-orang biasa Mbah, saya nggak tahu apa-apa kok bisa kayak gini Mbah. Makanya kan kalau menjumpai itu ya sejenis orang kiai atau orang yang apa gitu Mbah, mohon maaf. Katanya dia menjumpai orang yang bisa menangkap bahasanya, karena seorang yang itu lain belum tentu bisa menangkap bahasa yang disampaikan gitu maksudnya. Jadi kadang-kadang orang gagal paham maksudnya, mungkin gitu ya. Oke maaf Mbah, ya punten Mbah. Berarti Mbah ini maksudnya makhluk apa, maksudnya manusia kayak kita atau makhluk gaib itu maksudnya Mbah. Nah, itu rahasia maksudnya, nggak boleh dikasih tahu itu masalah gaib dan tidaknya. Yang jelas nanti dia tidak di sini lagi. Mbak di sini mau pindah-pindah berarti nggak di sini aja. Oh, berarti beliau ini berpindah-pindah satu tempat ke tempat lain. Maksudnya tempat yang seperti ini, maksudnya tempat ritual-ritual seperti ini Mbah. Bukan ya, jadi bukan hanya tempat mandi, tapi tempat ritual yang lain beliau sering muncul. Tujuannya dia untuk mengingatkan orang yang salah kaprah sebenarnya. Jadi supaya tidak
nyembah atau minta sama batu-batuan, minta sama yang di sini atau gaib yang di sini, bukan. Supaya tetap minta sama Allah, sama Tuhan. Ini hanya sebagai sarana media air ini, air dari Tuhan dimanfaatkan untuk mandi tobat, untuk menyelaraskan segala energi alam di sini, seperti energi air, udara, api, dan juga angin, supaya ada unsur dalam diri kita supaya setara, bisa dengan alam itu menyatu, gitu maksudnya. Betul nggih, Mbah? Ya alhamdulillah, Mbah, ini Mbah, kayak orang baru lagi, Mbah, maaf lagi saya kepo, Mbah. Kok Mbah kok bisa wujud kayak gini kepada saya, dan juga Mbah juga kok pakaiannya kayak gini loh, kayak orang-orang biasa maksudnya, mohon maaf. Oke. Nggih, Mbah, mohon maaf ya. Jadi beliau bisa mewujud apa saja, mau seperti manusia, mau seperti pohon, mau seperti batu, bisa. Yang penting ini kita, karena beliau menjumpai manusia, jadi kita bisa mewujud seperti manusia. Oke. Gibah, insya Allah bisa kami pahami. Intinya biar kami bisa menghargai semua makhluknya Allah, baik itu berbentuk tumbuh-tumbuhan, hewan, batuan lainnya, itu semuanya wujud daripada ciptaan Allah, gitu aja. Nggih, matur nuwun sangat. Nggih, sahabat kula papunten, Mbah. Insya Allah nanti saya sampaikan apa yang jenengan tadi sampaikan juga kepada teman-teman kami, supaya kita tidak salah kaprah, supaya tidak ada pergeseran anggapan dari masa ke masa. Oke, selanjutnya saya mau pamit. Sekali lagi saya mohon maaf bila mana tadi mengganggu kami, sopan santun kami yang kurang berkenan dari awal sampai akhir. Nggih. Mbah. Pakunten. Assalamualaikum. Udah, tahunya nanti hilang lagi. Bisa hilang ini ya. Ya makanya nanti bisa berbentuk jadi batu atau apa, nggak tahu. Seperti setan ini ya. Bukan. Apa ini? Ya makhluknya Allah jenisnya gitu, memang ada sengaja seperti itu. Oh, gitu. Bisa pakai baju juga, siapa yang ngajarin ini ya? Jangan sembrono ah. Alhamdulillah sahabat semuanya, akhirnya kita tuntas juga dalam perjalanannya, yaitu dalam perjalanan di Kerjalan. Dan banyak sekali hikmah pelajaran yang kita petik di balik bahasa-bahasa alam yang samar, namun kita tafsirkan lagi. Tapi selain daripada yang dimaksud, perlu kita gali lagi dan tafsir lagi supaya tidak menjadi kontroversi dalam diri kita. Makanya ditafsirkan dengan tenang. Oke, teman-teman, mudah-mudahan kalian terhibur dan bisa mengambil sisi positif yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, cibar cibur.